Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi Firdaus dengan NIM 241101010053. Di sini saya ingin memaparkan sedikit materi Pancasila yang diampu oleh Bapak Bahrul Munib SPD MPDI. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab yakni perkembangan agama, hubungan antar agama dan dinamika agama di Indonesia. Langsung saja. Selanjutnya dilatar belakangi perkembangan agama, hubungan antar agama dan dinamika agama di Indonesia dengan keanekaragaman agama dan kepercayaan yang tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu kala sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia menjadi rumah bagi berbagai agama besar di dunia, aliran kepercayaan lokal dan tradisi keagamaan. Sebelum kedatangan agama-agama besar, masyarakat Nusantara memiliki kepercayaan tradisional yang dikenal dengan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini berpusat pada penyebaran leluhur, benda-benda alam dan kekuatan gaib. Hingga kini, kepercayaan asli seperti kejawen, Sunda, Wiwitan, Keharingan, dan Merapu masih dianut oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara sekitar abad keempat melalui jalur perdagangan dan hubungan budaya dengan India. Kerajaan-kerajaan sebesar seperti Kutai, Tarumanagara, Sriwijaya, dan Majapahit memainkan peran penting dalam penyebaran agama ini, meninggalkan sejarah seperti Candi Borobudur, Prambanan, mencerminkan kejayaan agama di masa lalu. Dan Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui perdagangan dari Gujarat, Persia, dan Arab. Proses islaminasi berjalan damai melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah oleh ulama lokal. Kesultanan seperti Demak, Aceh, dan Ternate menjadi pusat perkembangan Islam di Nusantara. Saat ini Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Pembahasan pengertian perkembangan agama di Indonesia. Perkembangan agama di Indonesia merujuk pada proses masuk, penyebaran, dan pertumbuhan berbagai agama yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dari masa ke masa, sebagai negara dengan keberagaman budaya dan suku telah menjadi tempat bertemunya berbagai tradisi keagamaan sejak zaman kuno. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tahapan perkembangan agama di Indonesia. Yang pertama, yakni pada masa prasejarah. Pada masa ini, masyarakat Indonesia mempraktikkan kepercayaan animisme, memuja roh alam, dan dinamisme, mempercayai kekuatan benda-benda tertentu. Yang kedua, masuknya agama Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sekitar abad ke-4 Masehi. Bukti penyebaran terlihat dari candi-candi seperti Borobudur dan Prambanan, serta kerajaan besar seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang ketiga, penyebaran Islam. Islam memulai masuk pada abad ke-13 melalui para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia. Proses ini diperkuat oleh Dakwil Wali Songo dan melahirkan kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Aceh, dan Mataram Islam. Yang keempat, kedatangan Kristen dan Katolik. Agama Kristen dan Katolik diperkenalkan oleh beberapa bangsa Eropa terutama Portugis dan Belanda. Pada abad ke-16, penyebaran awalnya terjadi di daerah timur Indonesia seperti Maluku. Yang kelima, perkembangan agama Konghucu. Agama Konghucu masuk bersama komunitas Tionghoa yang datang ke berdagang. Untuk berdagang, ajaran ini mulai dikenal pada abad ke-7, terutama di daerah pesisir. Yang keenam, era modern dan kebebasan beragama. Dalam era modern ini, Indonesia menjunjung tinggi kebebasan beragama yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. 6 agama resmi diakui oleh pemerintah: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perkembangan agama di Indonesia tidak lepas dari akulturasi budaya
interaksi antar bangsa dan pengaruh kekuasaan politik. Hal ini menciptakan keragaman agama dan kepercayaan yang menjadi bagian integral dan identitas bangsa di Indonesia. Sebagai anak muda, pelajari perkembangan agama di Indonesia adalah langkah yang baik untuk memahami sejarah, budaya, dan identitas bangsa. Berikut adalah beberapa cara yang ditemukan oleh anak muda. Yang pertama, yakni membaca buku dan sumber sejarah. Cari buku sejarah dan agama seperti di Indonesia seperti karya para sejarawan atau penulis yang membahas perkembangan agama, budaya, dan sosial di Nusantara. Pelajari kitab-kitab klasik atau teks yang menjadi referensi yang penting bagi masing-masing agama. Yang kedua, menghadiri seminar dan diskusi. Ikut serta dalam seminar, diskusi, dan kajian keagamaan yang diadakan oleh lembaga pendidikan, komunitas, dan organisasi tertentu. Berdialog dengan narasumber yang ahli di bidang sejarah agama atau tokoh agama dari berbagai tradisi. Yang ketiga, mengunjungi tempat bersejarah. Kunjungi situs bersejarah terkait perkembangan agama seperti masjid, gereja, pura, wihara, atau candi. Pelajari bagaimana tempat-tempat ini menjadi bagian penting dari penyebaran agama di Indonesia. Yang keempat, belajar dari sumber digital. Gunakan sumber online seperti artikel, jurnal, dan video dokumenter untuk memahami dinamika agama di Indonesia. Ikuti akun atau kenal media sosial yang membahas keberagaman dan sejarah agama. Yang kelima, berinteraksi dengan berbagai komunitas agama. Bergabung dalam kegiatan lintas agama untuk memahami praktik dan pandangan keagamaan yang berbeda ini juga membantu pengembangan rasa toleransi dan menghargai keberagaman. Yang keenam, mempelajari kebijakan pemerintah terkait agama. Pelajari peran agama dan politik dan masyarakat melalui dokumen sejarah, undang-undang, atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keagamaan. Materi yang selanjutnya, perkembangan agama modern berlaku di Indonesia. Pada hakikatnya, semua agama membutuhkan perubahan dalam kehidupan semua manusia. Agama dan perubahan adalah dua entitas berbeda atau berlawanan. Kedua entitas dapat saling melengkapi dan eksklusif. Agama dan perubahan dapat dipahami sebagai tumpang tindih. Dengan kata lain, ada yang menganggap perubahan sebagai anti ajaran agama. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, agama ditantang untuk memberikan refleks intelektual yang mencerahkan masyarakat modern. Tidaklah cukup memahami dan memahami agama-agama yang lainnya sebagai tatanan doktrin, deduktif dan otoritatif, dan hukum-hukum yang menuntut pada kehidupan di surga. Agama harus membantu manusia untuk merefleksikan dan memaknai sebagai pengalaman konkret dalam menghirup pikuk dunia ini, apalagi di tengah semangat modern masyarakat modern yang menanamkan daya nalar manusia optimisme. Agama dipimpin oleh proses budaya dan agama merangkul seluruh kehidupan, bukan hanya proses alami dengan dalam kehidupan manusia, kehidupan di luar sejarah materi. Dan di dunia harus membantu mempromosikan tentang ekspresi ini menurut pendapat Suryanti 2010. Kemajuan yang menambah berbagai aspek kehidupan manusia termasuk lokal, ekonomi, budaya, dan politik dan agama, menuntut individu untuk beradaptasi dengan tepat dan percaya diri terhadap perubahan. Pada kenyataannya tidak semua dapat melakukan ini, tetapi kebutuhan masyarakat dan orang-orang memiliki banyak masalah. Selanjutnya, dinamika hubungan antar agama. Hubungan antar agama dan negara adalah suatu kenyataan yang tak bisa diabaikan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh signifikan yang dihadirkan oleh aspek-aspek kehidupan beragama terhadap kehidupan bernegara. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika diskursus mengenai agama dan negara menjadi perbincangan yang tak pernah berakhir. Terdapat dialektika antara kekuasaan negara yang berperan sebagai pengatur kehidupan masyarakat dan wewenang agama dalam mengatur tatanan sosial. Realitas ini seringkali memunculkan persinggungan yang cukup tajam, khususnya terkait interaksi antar warga masyarakat yang beragam agama dalam satu negara. Dalam edisi jurnal kali ini, tulisan-tulisan yang disajikan akan mengupas berbagai dimensi dari hubungan tersebut.
Hubungan antar agama dapat terjalin melalui berbagai cara mengedepankan komunikasi, pemahaman, dan rasa saling menghormati. Berikut ini beberapa faktor yang mendorong terwujudnya hubungan harmonis antar agama. Yang pertama, dialog antar agama. Pertemuan dan diskusi antar pemimpin atau pengikut berbagai agama memiliki potensi untuk memperdalam pemahaman dan mengurangi prasangka. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh bentuk seminar, lokaria, atau forum diskusi. Yang kedua, pendidikan multikultural. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi sejak usia dini berperan penting dalam pembantuan individu untuk memahami dan menghormati perbedaan dalam keyakinan. Yang ketiga, kolaborasi dalam kegiatan sosial. Kerjasama dalam inisiatif kemanusiaan seperti membantu korban bencana atau memberikan dukungan pada komunitas yang kurang beruntung dapat memperkuat ikatan antar umat beragama. Yang keempat, penghormatan terhadap ritual dan tradisi. Menghargai praktik dan tradisi keagamaan orang lain tanpa menghakimi atau memaksakan keyakinan sendiri adalah satu kunci dan membangun hubungan yang baik. Yang kelima, pemerintah dan kebijakan inklusif. Pemerintah berperan krusial dalam menciptakan kerangka hukum serta kebijakan yang melindungi kebebasan beragama dan mendorong harmoni antar agama. Yang keenam, media yang positif. Media memiliki dampak besar dalam membentuk opini publik. Pemberitaan yang adil dan positif mengenai berbagai agama berpotensi mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman. Yang ketujuh, kehidupan sosial yang harmonis. Interaksi sehari-hari di lingkungan yang beragam di sekolah, tempat kerja, atau komunitas memberikan kesempatan bagi individu dari berbagai latar belakang agama untuk membina hubungan yang saling mendukung secara keseluruhan. Hubungan antar agama yang baik memerlukan komitmen dari semua pihak untuk menciptakan suasana saling percaya, dialog terbuka, dan kerjasama demi kebaikan bersama. Selanjutnya, kendala hubungan antar umat beragama. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bersamaan dengan marginalisasi peran politik yang dialami pada politik masa pemerintahan Orde Baru, Muhammad Natsir beralih fokus pada gerakan dakwah. Di antara berbagai inisiatif dakwah yang dijalankan, salah satu menjadi perhatian utama adalah melawan gerakan klientisasi yang insentif yang telah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda. Banyak karya tulis Natsir yang membahas hubungan antar umat beragama, terutama yang ditulis sebelum Indonesia merdeka, merupakan polemik dengan para misionaris Kristen. Tulisan-tulisan tersebut adalah reaksi dan klarifikasi terhadap pernyataan-pernyataan misionaris yang dianggap merendahkan agama Islam. Natsir melakukan 3 langkah utama dalam menghadapi permasalahan ini. Pertama, ia ingin mengirim tenaga dari dai dari Dewan Dakwah Islam Indonesia ke daerah-daerah terpencil dengan misi untuk memberantas krientisasi. Kedua, ia mengirimkan surat kepada Paus Yohanes Paulus II. Dia ingin meminta perhatian terhadap upaya kristenisasi mengikat Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim. Ketiga, Natsir menggunakan metode modus vivendi yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan berdampingan secara damai dengan semboyan trilogi kerukunan. Secara resmi, perhatian terhadap isu hubungan antar umat beragama terwujud dalam bentuk lembaga musyawarah antaragama yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Departemen Agama. Natsir berperan aktif dalam dialog dan musyawarah di lembaga ini, berupaya untuk menahan arus krientisasi mengkhawatirkan ketika hubungan antar umat beragama mengalami kemunduran. Pemerintah memperkarsai musyawarah tersebut dengan harapan dapat meminimalisir penyebaran agama yang saling bertentangan. Meskipun demikian, umat Nasrani menolak seruan untuk tidak mencoba menarik pemeluk agama lain sehingga piagam musyawarah tersebut gagal disepakati. Yang dibahas tadi, Muhammad Natsir, beliau lahir 1908 dan meninggal 1993. Ia merupakan salah satu tokoh berpengaruh dari sejarah Indonesia, dikenal sebagai seorang pemikir ulama dan politisi yang berdedikasi. Kontribusinya terhadap perkembangan agama Islam di Indonesia sangat signifikan, terutama melalui pendekatan pemikiran yang moderat
dan integratif, serta penekanan pada pentingnya peran Islam dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Berikut ini adalah pandangan dan kontribusi Nazi dalam konteks perkembangan agama Islam. Yang pertama, pemikiran tentang Islam dan negara. Nazi meyakini bahwa Islam bukan hanya sekedar agama spiritual, melainkan juga mencakup nilai yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, sosial, politik, dan ekonomi, dan berbagai pidato dan tulisannya yang sering menekankan pentingnya menjadikan Islam sebagai landasan moral dan etika dalam pemerintahan tanpa harus mengubah Indonesia menjadi negara agama. Pandangan ini menunjukkan sikapnya yang moderat dan inklusif. Yang kedua adalah pendidikan Islam, dan yang ketiga perjuangan melalui politik. Yang keempat, peran dari dakwah dan organisasi Islam. Yang kelima, pemikiran dan karya tulis. Yang keenam, warisan dan relevansi pendidikan Hajir. Ya, mungkin cukup itu. Yang tadi selanjutnya itu mungkin saya singkat-singkat, nanti bisa dijelaskan lebih detailnya lewat makalah yang sudah jadi. Terus demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.